Pulang kerja, istri syok lihat suami selingkuh dengan keponakan, hingga mereka lakukan begini. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Dewi adalah seorang wanita karir yang sukses. Setiap hari, ia berangkat bekerja dengan semangat tinggi, berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Suaminya, Rizky, adalah pria yang tampan dan nampak selalu setia. Kehidupan pernikahan mereka selama ini berjalan lancar, tanpa ada masalah yang berarti. Mereka bahkan sering mendapat pujian dari teman-teman dan tetangga karena dianggap sebagai pasangan yang ideal. Namun, Dewi tidak pernah menyangka bahwa di balik keharmonisan itu, ada sebuah rahasia kelam yang akan menghancurkan hatinya. Pagi itu, Dewi bangun dengan semangat dan energi yang positif. Suara alarm membangunkannya dari tidur nyenyaknya, dan dia segera beranjak dari tempat tidur. Rumah mereka yang sederhana, sebuah kontrakan kecil terasa hangat dan nyaman. Dewi menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Di dapur, Dewi memasak nasi goreng sederhana untuk sarapan. Ini adalah hidangan favorit mereka yang praktis dan menyenangkan. Rizky, suaminya yang bekerja sebagai satpam di bank, muncul dengan seragam kerjanya yang rapi. "Pagi sayang," sapa Rizky sambil mencium kening Dewi. "Wah, nasi goreng kesukaanku sudah siap ya." "Pagi mas," balas Dewi sambil tersenyum. "Iya mas, sudah siap. Ayo makan dulu mas sebelum berangkat bekerja." Mereka duduk di meja makan kecil, menikmati nasi goreng sambil berbicara ringan. Rizky bercerita tentang tugas-tugasnya yang memang cukup melelahkan sebagai satpam di bank. Sementara Dewi membagikan cerita dari pabrik sepatu tempat ia bekerja. Sebagai seorang buruh pabrik, Dewi melakukan pekerjaannya dengan penuh dedikasi, meski jabatannya tidak tinggi. "Mas, hari ini aku juga harus cek beberapa stok sepatu yang baru datang. Semoga semuanya baik-baik saja," cerita Dewi sambil memakan nasi gorengnya. "Iya sayang, semoga lancar ya. Aku juga ada patroli sore nanti, jadi mungkin pulangnya agak malam." "Jangan terlalu capek ya mas, kalau pulang malam jangan lupa makan," kata Dewi dengan penuh perhatian. Setelah sarapan, Rizky bersiap untuk pergi ke bank. Ia mengecup kening Dewi sebelum berangkat. "Hati-hati di jalan ya mas, jangan buru-buru." "Tenang saja mas, aku pasti hati-hati, kamu juga hati-hati ya," jawab Dewi. Dewi kemudian mengambil tasnya dan bergegas menuju halte bus terdekat. Ia sering naik bus untuk menuju pabrik sepatu, dan perjalanan ini sudah menjadi rutinitas yang biasa baginya. Sementara itu, Rizky pergi menuju bank dengan sepeda motornya. Di pabrik sepatu, Dewi langsung terjun ke pekerjaannya. Ia memeriksa setiap sepatu yang masuk dengan teliti, memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum dikirim ke toko. Meskipun pekerjaannya tidak menjanjikan hasil yang besar, Dewi merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Hari itu berjalan seperti biasa. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, Dewi yang merasa lelah tapi bahagia. Dia menyiapkan makan malam sederhana, nasi dengan sayur dan tempe goreng, sambil menunggu Rizky pulang. Dewi merasa nyaman dan santai, menikmati waktu menunggu dengan aktivitas kecil di rumah. Saat Rizky pulang lebih awal dari biasanya, dia membawa beberapa makanan kecil sebagai kejutan untuk Dewi. Ketika dia memasuki rumah, dia tidak menduga bahwa hari itu akan menjadi hari yang sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Dewi sedang menyiapkan makan malam ketika pintu depan terbuka dan Rizky masuk ke dalam rumah. Rizky segera menghampiri Dewi dengan senyuman. "Sayang, aku pulang lebih awal hari ini. Aku bawa beberapa cemilan nih. Gimana hari ini sayang?" Dewi tersenyum. "Alhamdulillah pulang cepat ya mas. Bagus deh, berarti kita bisa makan malam lebih awal. Banyak banget mas cemilannya." Mereka berbicara sebentar sambil menyiapkan makan malam. Kehidupan mereka sebagai sepasang suami istri memanglah sangat bahagia. Di lain hari, Rizky yang baru saja selesai bertugas dan sedang bersiap untuk pulang. Ponselnya berbunyi dan Rizky segera mengangkatnya. "Halo?" "Assalamualaikum Riz." Suara Nita, kakak Rizky terdengar ramah di ujung telepon. "Waalaikumsalam Mbak Nita.
Ada apa nih kok tumben nelpon? Tanya Rizky dengan sopan. Riz, sebenarnya Mbak ingin memberitahukan kalau Gea keponakanmu itu diterima kuliah di universitas dekat rumah kamu tinggal, Riz. Rencananya Mbak sama Gea besok mau ke situ dan mampir ke rumahmu. Jujur Mbak sangat khawatir kalau dia tinggal sendirian. Makanya Mbak mohon, kira-kira kamu sama Dewi bisa nggak membantu menjaga Gea sementara waktu agar dia beradaptasi di situ? Tanya Nita, nada suaranya menunjukkan kekhawatiran. Rizky tersenyum, memahami kekhawatiran Nita. Iya Mbak Nita, nggak apa-apa Gia tinggal sama kami aja. Lagian kebetulan juga masih ada satu kamar kosong bisa buat Gia tidur. Lah kira-kira Mbak mau berangkat jam berapa dari sana? Lanjut Rizky. Kayaknya pagi Riz, biar sampai sana juga masih ada waktu buat istirahat dan ngobrol sama kalian dulu, kata Nita. Ya udah Mbak Nita, nanti kabarin lagi ya. Terima kasih banyak ya Riz, Mbak benar-benar merasa lebih tenang sekarang. Ya sama-sama Mbak, jawab Rizky sebelum mengakhiri teleponnya. Setibanya di rumah Rizky pun berbincang dengan Dewi tentang rencana Nita tadi. Dewi merasa ikut senang karena Dewi pikir nantinya ada teman untuk ngobrol saat Rizky bekerja. Hari-hari menjelang kedatangan Gea dipenuhi dengan persiapan dan komunikasi antara Nita dan Rizky. Sejak Nita menghubungi Rizky melalui telepon, Dewi dan Rizky telah menyusun rencana untuk menyambut Gea, keponakan Rizky yang akan tinggal bersama mereka selama kuliah di kota. Keesokan harinya, Dewi dan Rizky mempersiapkan rumah mereka untuk kedatangan Gea. Mereka mengatur kamar tamu agar nyaman, meski sederhana, dengan harapan Gea merasa betah. Rizky yang pulang lebih awal dari biasanya memutuskan untuk menyiapkan beberapa cemilan sebagai sambutan untuk kakak dan keponakannya. Sekitar tengah hari, mereka mendengar bunyi mobil di depan rumah. Dewi dan Rizky segera bergegas keluar untuk menyambut Nita dan Gea. Nita terlihat lelah tapi penuh semangat. Sementara Gea mengikuti ibunya dengan beberapa tas besar. Assalamualaikum, Riz. Waalaikumsalam, Mbak Nita. Mbak Nita, sehat, Mbak? Dewi datang ikut menyalami juga. Alhamdulillah sehat, Wi, kata Nita sambil mengenalkan anaknya Gea ke Rizky dan Dewi. Gea, ini Tante Dewi dan Om Rizky. Mereka akan membantumu selama kamu tinggal di sini. Gea melangkah maju dengan senyum ramah, menyapa Dewi dan Rizky. Halo Tante Dewi, Om Rizky. Wah, Gea sekarang sudah gede ya. Om jadi pangling soalnya, kata Rizky sambil tersenyum penuh canda. Rizky memang saat itu terlihat sangat terkejut melihat betapa cantiknya Gea dibandingkan dengan ingatannya saat Gea masih kecil. Dewi membantu Gea membawa tas-tasnya ke kamar tamu, memastikan semuanya siap. Ayo Gea, kita makan siang. Kami sudah menyiapkan makanan. Semoga kamu suka ya. Rizky pun menggandeng tangan kakaknya dan menyuruhnya masuk ke dalam. Mbak Nita, ayo makan dulu. Tadi aku sama Dewi sengaja masak buat Mbak dan Gea. Kamu itu, Riz, repot-repot banget. Mbak kan jadi gak enak sama kamu, kata Nita. Udah Mbak, gak apa-apa. Mbak juga dulu banyak bantu aku kok. Sambil duduk di meja makan, mereka berbincang ringan. Gea bercerita tentang rencananya kuliah di universitas dan bagaimana dia merasa bersemangat untuk melalui petualangan barunya. Dewi dan Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian, senang melihat betapa cerianya Gea. Rasa nasi gorengnya enak sekali Tante Dewi, terima kasih ya, kata Gea sambil menyantap makanannya. Senang kalau kamu suka, jawab Dewi dengan senyum. Kami berharap kamu betah di sini ya. Di sisi lain, Rizky sesekali melirik Gea dengan rasa kagum, memikirkan betapa cepatnya waktu berlalu sejak terakhir kali dia bertemu dengan Gea. Dewi juga merasa lega melihat betapa Gea merasa nyaman di rumah mereka. Meskipun Dewi merasa banyak hal yang harus diatur, dia tidak merasakan adanya kecanggungan atau curiga terhadap Gea. Dengan kedatangan Gea, suasana rumah menjadi lebih hidup. Dewi dan Rizky berusaha membuat Gea merasa diterima dan nyaman di rumah mereka yang sederhana. Mereka berharap bisa memberikan dukungan yang Gea butuhkan selama tinggal di kota. Namun, mereka tidak menyadari bahwa perubahan besar akan segera mengguncang kehidupan mereka. Setelah makan siang itu, Nita ibu Gea pamit pulang lagi ke desa karena masih ada pekerjaan yang akan diselesaikan.
Maklum saja, Nita seorang janda setelah suaminya meninggal dunia, harus bisa mandiri agar bisa menghidupi keluarganya. Riz, Mbak nitip Gea ya. Kamu juga jangan nakal ya Gea, kata Nita sambil berpamitan pulang. Waktu pun berlalu beberapa bulan setelah kedatangan Gea. Dewi mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Awalnya semuanya nampak baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa perubahan kecil mulai mengusik perasaannya. Dalam beberapa minggu terakhir, Rizky mulai sering mengambil shift malam di bank tempatnya bekerja. Setiap kali dia berangkat kerja pagi-pagi sekali, Rizky baru pulang setelah bertugas semalaman. Pada awalnya, Dewi menganggap ini adalah bagian dari tuntutan pekerjaan Rizky. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin Dewi merasa ada yang aneh. Suatu pagi, saat Dewi sedang bersiap untuk pergi bekerja, dia mendapati Rizky baru saja pulang dan sedang meminum kopi di dapur. "Mas Rizky," sapa Dewi sambil menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri. "Akhir-akhir ini kamu sering sekali mengambil shift malam. Ada masalah dengan pekerjaan?" Rizky mengangguk sambil tersenyum lemah. "Iya, memang akhir-akhir ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja kok." Dewi merasa tidak sepenuhnya puas dengan jawaban itu, tetapi dia memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh. Dia terus melanjutkan rutinitasnya, berusaha untuk tetap positif. Selama beberapa minggu terakhir, Dewi juga memperhatikan bahwa Gia seringkali tidak berangkat kuliah pada jam-jam tertentu. Kadang-kadang dia melihat Gia hanya berada di rumah atau menghabiskan waktu di kamar tanpa alasan yang jelas. Dewi mencoba menanyakan hal ini dengan lembut saat mereka berpapasan di rumah. "Gia, Tante lihat kamu sering tidak pergi kuliah akhir-akhir ini. Kamu baik-baik saja kan?" tanya Dewi suatu pagi saat mereka bertemu di ruang makan. Gia terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi segera menjawab dengan senyum ramah. "Oh iya Tante, Gia nggak apa-apa kok. Kadang-kadang ada jadwal kuliah yang tidak terlalu padat, jadi aku memutuskan untuk beristirahat atau menyelesaikan tugas di rumah." Dewi mengangguk, meskipun dia merasa jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan. Dia mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi dia masih tidak memiliki bukti yang cukup. Suatu malam, saat Dewi pulang kerja lebih awal, dia mendapati Gia sedang nonton TV sendirian di ruang tamu. Rizky masih belum pulang dari shift malamnya. Dewi memutuskan untuk duduk dan berbicara dengan Gia. "Gia, kuliahmu bagaimana? Ada masalah nggak?" tanya Dewi sambil duduk di sofa. Gia tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam senyumnya yang nampak canggung. "Aman kok Tante, semuanya baik-baik saja. Hanya saja kadang-kadang ada jadwal yang kosong dan aku tidak banyak beraktivitas di luar." Dewi merasa ada yang tidak konsisten dengan jawaban Gia. "Kamu sudah pasti merasa betah di sini kan?" "Iya, Tante Dewi. Aku merasa nyaman kok di sini," jawab Gia, tetapi Dewi bisa merasakan nada yang tidak tulus dalam suaranya. Kecurigaan Dewi semakin menguat ketika dia kembali menemukan Gia di kamar tamu tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, setelah Rizky pulang larut malam, Dewi mendapati Gia sedang menyiapkan makanan ringan di dapur, dan tampak seperti baru saja selesai melakukan sesuatu yang membuatnya sedikit terburu-buru. Dewi memutuskan untuk langsung berbicara dengan Rizky. Setelah makan malam, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Dewi merasa harus mengungkapkan kekhawatirannya. "Mas Rizky, aku merasa akhir-akhir ini ada yang aneh," kata Dewi dengan nada hati-hati. "Kamu sering pulang larut malam, dan Gia juga tidak nampak pergi kuliah seperti biasanya. Aku hanya ingin tahu apakah ada yang terjadi atau aku salah paham." Rizky terlihat terkejut mendengar pernyataan Dewi. "Sayang, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Kalau boleh jujur, aku banyak sekali pekerjaan akhir-akhir ini. Dan kalau Gia mungkin hanya beradaptasi dengan rutinitas barunya saja. Soalnya aku kan jarang ketemu Gia." Dewi menghela nafas, merasa sedikit frustasi. "Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja, Mas. Aku khawatir kalau ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan." Rizky mengangguk, berusaha meyakinkan Dewi. "Jangan khawatir sayang, semuanya baik-baik saja. Aku akan berbicara dengan Gia dan memastikan dia tidak ada masalah." Dewi merasa sedikit lega tetapi masih tetap waspada.
Dia tahu dia perlu lebih banyak informasi sebelum membuat kesimpulan. Keadaan ini membuatnya merasa tertekan dan cemas, tetapi dia tetap bertekad untuk menemukan kebenaran demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Suatu hari, Dewi yang sudah merasakan ada yang tidak beres dengan suaminya. Apalagi dengan jadwal Rizky ke shift malam yang semakin sering, dan ketidakberadaan Gea di kampus menjadi tanda-tanda yang mengganggu pikirannya. Meskipun begitu, Dewi belum punya bukti yang konkret, dan rasa curiga itu terus membayangi hari-harinya. Akhirnya, Dewi memutuskan untuk bolos bekerja karena kecurigaannya semakin menguat. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Pagi itu, sebelum berangkat kerja, Dewi menelpon Rizky yang masih berada di shift malam. "Mas, aku berangkat kerja dulu ya," kata Dewi melalui telepon. "Oh ya mas, nasi goreng kesukaanmu sudah siap di meja makan. Di rumah cuma ada Gea. Tadi aku lihat Gea masih tidur, jadi aku nggak bangunin. Nanti kamu saja ya yang bilang ke Gea untuk sarapannya." "Iya sayang," jawab Rizky dengan ceria. Dalam hati Rizky begitu senang, karena memang itulah yang setiap hari Rizky dan Gea lakukan saat Dewi berangkat bekerja. Ternyata sebulan setelah Gea tinggal bersama Dewi dan Rizky, sebuah perubahan terjadi. Rizky yang awalnya hanya melihat Gea sebagai keponakannya, mulai merasakan ketertarikan yang tidak dapat ia kendalikan. Gea yang cantik dan muda, menarik perhatian Rizky lebih dari yang seharusnya. Rizky merasakan perasaan yang lebih dari sekedar keluarga, dan di dalam hatinya, ia tidak bisa menahan dorongannya. Di sisi lain, Gea yang awalnya hanya mencari sosok ayah karena kehilangan ayahnya sendiri, merasa nyaman dengan Rizky. Semakin lama, perasaan itu berkembang menjadi cinta. Gea dan Rizky mulai menjalin hubungan yang melampaui batas-batas norma. Mereka menemukan kenyamanan dan kepuasan dalam satu sama lain, meskipun mereka tahu bahwa hubungan ini salah. Setiap hari, Rizky dan Gea berusaha menyembunyikan hubungan mereka dari Dewi. Saat Dewi berangkat kerja, Rizky akan pulang dan menghabiskan waktu dengan Gea. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Bahkan bisa dibilang mereka berdua telah melakukan hubungan terlarang suami istri berkali-kali di saat Dewi sedang bekerja. Kebiasaan ini telah menjadi rutinitas mereka, dan Rizky merasa sangat senang dengan hubungan terlarang ini, tidak peduli bahwa Gea adalah keponakannya sendiri. Akhirnya pukul 9 Dewi memang berpura-pura berangkat kerja pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Dewi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pintu utama sedikit terbuka, dengan hati-hati Dewi melangkah masuk dan menuju kamar tidur. Suara-suara samar dari dalam kamar membuatnya semakin khawatir. Ketika Dewi membuka pintu kamar, pemandangan yang menghancurkan hatinya terhampar di depan matanya. Rizky dan Gea sedang berpelukan dalam keadaan yang sangat memalukan, menunjukkan hubungan yang melampaui batas keluarga. Mereka berdua bahkan tak mengenakan sehelai pakaian apapun. Dewi terdiam dengan air mata yang mengalir di pipinya. Rizky dan Gea terkejut dan berusaha menutupi diri mereka. Rizky mencoba untuk berbicara. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Namun Dewi tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Rasa sakit dan pengkhianatan menghancurkan semua pikirannya. "Mas, kamu kok tega ya? Bagaimana bisa kalian melakukan ini?" Dewi akhirnya berhasil berkata. Suaranya pecah oleh emosi. "Dan kamu, Gea, kamu sudah gila ya? Padahal aku menganggapmu seperti keluargaku sendiri." Gea dengan mata yang penuh penyesalan dan rasa takut mencoba untuk berbicara. "Tante Dewi, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya merasa nyaman dengan Om Rizky, dan aku salah." Rizky berusaha mendekat, tetapi Dewi mundur, menolak untuk didekati. "Jangan dekati aku. Kalian sudah menghancurkan semuanya." Dewi yang tak tahan lagi dengan semua ini, ia segera berbalik dan berlari keluar rumah. Air matanya tak berhenti mengalir, rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Bagaimana bisa Rizky yang selama ini selalu tampak penuh kasih sayang, tega mengkhianatinya? Dan bagaimana bisa Gea yang selama ini ia sayangi, tega melakukan hal seperti ini? Setelah beberapa saat, Rizky keluar dari kamar berpakaian seadanya. "Dewi, dengarkan aku. Tolong, biarkan aku jelaskan,"
katanya sambil mencoba mendekati Dewi. Namun Dewi tak mau mendengarkan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Rizky. Aku melihatnya sendiri. Aku melihat kamu dengan senangnya bercumbu bersama Gea, teriak Dewi dengan suara yang penuh emosi. Gea keluar dari kamar dengan wajah yang penuh penyesalan. Tante Dewi, aku minta maaf. Ini semua salahku. Suaranya gemetar, penuh rasa bersalah. Diam, mengagetkan Gea yang berdiri di dekat pintu kamar. Aku tidak ingin mendengarkan apapun darimu, Gea. Kamu telah menghancurkan keluargaku. Aku tak menyangka kamu bisa sekeji ini. Setelah malam penuh tangis, Dewi memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia tak bisa lagi tinggal bersama suaminya yang telah menghancurkan kepercayaannya dan keponakannya yang telah mengkhianatinya. Malam itu, Dewi mengemas beberapa pakaian dan pergi ke rumah temannya untuk sementara waktu. Rizky mencoba menghubungi Dewi berulang kali, memohon ampun dan berjanji untuk memperbaiki semuanya. Tapi Dewi tidak bisa lagi mempercayainya. Setiap kali ia melihat Rizky, yang terbayang hanyalah pemandangan yang menghancurkan hatinya. Gia juga mencoba meminta maaf, tapi Dewi terlalu terluka untuk mendengarkannya. Dewi akhirnya memutuskan untuk bercerai. Setelah beberapa minggu dalam pergulatan batin, ia tahu bahwa pernikahannya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Kepercayaan yang rusak tak bisa diperbaiki begitu saja. Rizky akhirnya menerima kenyataan bahwa perbuatannya telah menghancurkan segalanya. Dewi belajar untuk melanjutkan hidupnya meski dengan luka yang mendalam. Ia fokus pada pekerjaannya dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Meski rasa sakit itu mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya, Dewi tahu bahwa ia bisa bertahan dan bangkit kembali. Dan pada akhirnya, ia menemukan kedamaian dalam melepaskan masa lalu yang menyakitkan dan memulai hidup baru dengan lebih bijaksana.